Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan puluhan TPS menggelar pemungutan suara ulang dan hitung ulang. Hal itu disebabkan adanya dugaan pelanggaran proses pemilu di banyak TPS. Laporan berbagai dugaan kecurangan yang disertai beragam bukti di lapangan, baik berupa video maupun foto dari petugas pengawas TPS maupun dari Panwas Kecamatan masuk ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Dari hasil investigasi sementara, Badan Pengawas Pemilu Bangkalan merekomendasikan PSU untuk 12 TPS dan 35 TPS direkomendasikan untuk hitung ulang. Jumlah ini belum termasuk puluhan TPS lainnya yang sedang dalam proses investigasi yang juga berpotensi menjalani PSU dan HU, baik untuk surat suara pemilihan presiden maupun surat suara pemilihan legislatif semua jenjang. Upaya investigasi Bawaslu Bangkalan juga mendalami laporan dugaan kecurangan di 12 TPS di Desa Bator, Kecamatan Klampis, yang dilaporkan 12 saksi bersama Matur Kusairi, salah seorang caleg hari Kamis kemarin. Pihak Bawaslu Bangkalan menyatakan bentuk pelanggaran yang berujung PSU dan HU tersebut dikarenakan sejumlah hal yang terjadi, yakni menyalahi proses pemungutan suara, adanya surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu, dan temuan ketua KPPS melakukan pencoblosan sendiri pada banyak surat suara, hingga adanya KPPS yang sempat membawa lari Form C hasil penghitungan suara di TPS-nya. Dari total beberapa laporan dan temuan internal kami, kemarin kita sementara sudah merekomendasi untuk pemungutan suara ulang di 12 TPS. Ya, selain itu kita juga meminta hitung ulang sementara di 35 TPS yang sudah kita rekomendasikan, walaupun total yang sedang kita kaji ada 47. Bawaslu juga meminta masyarakat agar tidak segan-segan memberikan laporan atau pengaduan jika ada temuan pelanggaran pemilu di lapangan, disertai bukti-bukti baik berupa video maupun foto saat pelanggaran tersebut terjadi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan juga kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan, tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Sudah tercoblos di Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zulfa, menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur
artinya melibatkan suatu kekuasaan, masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh, dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah tercoblos di TPS. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Mereka dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya, di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci. Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum dikeluhkan petugas KPPS. Di TPS 026 Kembangan, Jakarta Barat, data hasil perhitungan Sirekap berbeda jauh dengan data sebenarnya untuk Paslon 02. Berbagai persoalan saat berlangsungnya pemilu dikeluhkan oleh petugas KPPS. Salah satunya terjadi pada petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut petugas KPPS, keluhan itu terjadi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum, di mana perhitungan suara berbeda jauh dengan hasil yang dimunculkan sistem tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak suaranya. Dari hasil yang diperoleh seharusnya 80 suara, tiba-tiba menjadi 720 suara. Sementara suara pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak berubah. Di halaman pertama dan halaman ketiga, saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua, saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Petugas KPPS berharap KPU dapat segera mengatasi permasalahan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.